longsor yang melanda atau yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah menyebabkan 17 orang meninggal dunia, di mana 8 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Selain itu, bencana ini juga menyebabkan 10 orang terluka, di mana 6 diantaranya masih menjalani perawatan di puskesmas setempat, sementara 4 lainnya telah dirujuk ke RSUD Pekalongan, Jawa Tengah. Dan saudara, terkait dengan bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, kita akan tanyakan langsung ke Kapolres Kabupaten Pekalongan, ada AKBP Doni Prakoso Witmanto. Selamat sore, Pak Kapolres, Pak Doni. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak, bisa dijelaskan, Pak, saat ini update korban masih 8 orang yang dinyatakan hilang ya, Pak ya? Betul, Mbak. Jadi tetapi data di kami terkonfirmasi 5 ini, Mbak, yang terakhir. Dan ini kita masih berupaya untuk menuju ke lokasi karena di beberapa titik memang terjadi longsor. Jadi memang menyulitkan untuk akses menuju ke TKP gitu, Mbak. 5 orang, Pak, yang dinyatakan hilang? Iya, dari data dari kami, dari petugas kami, untuk yang terkonfirmasi hilang 5. Kalau untuk korban meninggal, Pak, sejauh ini berapa korban? Update terakhir 16, Mbak. 16? 16 orang. Iya, betul. Update terakhir dari petugas. Ini Mbak, jadi memang untuk komunikasi ini memang agak susah. Di samping itu juga di lokasi juga masih hujan. Dan masyarakat masih berfokus, termasuk TNI Polri, BPBD, relawan, semuanya masih berfokus dalam upaya pencarian gitu, Pak. Sedikit ada perbedaan data ya, Pak. Sejauh ini Pak Kapolres sampaikan 16 orang meninggal dan 5 lainnya hilang. Iya. Apa saja, Pak, kendala yang ditemui oleh petugas di sana, Pak, untuk mengevakuasi dan juga untuk melakukan pencarian terhadap para korban? Jadi untuk di wilayah Petung sendiri itu ada kurang lebih 5 titik longsor dan salah satunya di Desa Kacimpar. Untuk akses terdekat itu jembatannya putus, Mbak. Sehingga kita harus berputar melalui kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam itu. Iya, Pak Kapolres, ini tadi disampaikan oleh Pak Dandim bahwa memang alat berat telah didatangkan ke lokasi dan namun karena memang akses jalan yang terputus, yang tertutup material longsor ini akses jalannya harus memutar. Ini bagaimana, Pak? Apakah proses untuk mendatangkan alat berat ini sudah tiba atau masih dalam perjalanan atau bagaimana, Pak? Jadi alat berat sudah melakukan pembersihan di titik awal tadi di wilayah apa namanya di sana tadi Gumelem itu kita lagi upayakan agar bisa dilalui dengan bantuan-bantuan lain. Sementara kami juga di TKP sudah lengkap dari TNI, Polri, BPBD, kemudian dari Inavis juga. Di mana Bapak lokasinya saat ini, Pak? Ini kami di Puskesmas Petung Kriono bersama dengan Pak Dandim. Saat ini di Puskesmas Petung Kriono, lalu alat berat juga sudah didatangkan untuk membersihkan material akses jalan yang tertutup longsor ya, Pak ya. Boleh dijelaskan lagi apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh petugas gabungan sejauh ini, Pak? Saat ini tentu saja kita maksimal sudah membuka posko, kemudian kita memaksimalkan untuk membuka akses-akses menuju ke lokasi karena memang cukup menyulitkan, termasuk juga di sini juga masih cuaca juga masih gerimis gitu, masih hujan dan berkabut juga. Berapa alat berat, Pak, yang saat ini didatangkan ke lokasi? Sudah sampai berapa? Alat berat berapa sudah sampai tadi? Sudah dua. Yang satu sedang bekerja membuka, yang satu mengakses yang lainnya juga. Sementara 2 dari PU Kabupaten Pekalongan. Alat berat 2, 1 sudah bekerja ya, Pak ya, bekerja untuk membersihkan material longsor, satunya lagi masih dalam perjalanan. Betul, Pak. Betul. Kalau untuk korban di Puskesmas Petung Kriono tempat Bapak saat ini berada, ini berapa banyak, Pak, korban yang masih dirawat di sana? 16.
bukan korban yang dirawat di sini, tidak ada dan masuk ke luka-luka biasa saja 10. Pak Untuk di sini ada 4 Pak, Mbak. berapa Ada Pak? 4, tetapi itu Saya hanya tidak 4 terlalu orang jelas yang di mendengar puskesmas. suara Pak Kapolres, mohon maaf Pak, boleh diulang? 4 orang, tetapi cuma luka-luka ringan dan beberapa sudah ada yang kembali ke rumahnya, Mbak. Oke, saat ini 4 orang masih dalam perawatan di puskesmas dan mengalami luka ringan Pak. Iya, dan sudah ada yang kembali juga ke rumahnya, Mbak. Sudah ada yang kembali ke rumah. Dan ada beberapa yang sudah dipulangkan ke rumah ya Pak ya? Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan Bapak saat ini Bapak lokasi, kita sudah melihat visual Bapak di layar kaca Kompas TV, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana kondisi sekitar Bapak dan apa saja upaya yang dilakukan oleh petugas di sana di tempat Bapak berada? Jadi kita sudah mendirikan posko di sini sebagai untuk koordinasi dan komunikasi dengan baik dari BPBD, TNI, Polri, relawan sekalian, relawan semuanya. Dan di sini juga masyarakat cukup banyak yang mencari keluarganya yang masih hilang. Sedangkan kita masih berupaya untuk menuju ke wilayah atau ke desa Kasimpar. Petugas sudah diluncurkan ke sana. Kita juga sudah menurunkan Inavis dan juga dari Polda ada backup perbantuan yaitu Satwa dan juga Satbrimob juga personil untuk membackup di TKP. Demikian. Sejauh ini Bapak sudah mendirikan atau kepolisian sudah mendirikan posko ya Pak. Ya, sejauh ini berapa warga yang melaporkan anggota keluarganya hilang? Ya dari kami tadi terakhir 5 orang itu tadi, Mbak. 5 orang? 5 orang, ya terakhir. Nanti kami update lagi perkembangannya. Kami cek lagi. Namun hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan ya Pak ya? Masih terus Mengingat dilakukan. banyaknya kabut di sana, cuaca juga masih gerimis ya tadi Bapak sudah sampaikan. Pak Kapolres? Pak Kapolres masih mendengar suara saya? Sudah, ya. Diturunkan satu lagi, Mbak. Pak Kapolres? Ya, Iya, masih dengar suara saya Pak ya. Saat ini tadi Bapak, ditemukan kondisi patah tulang. bagaimana Pak? Di puskesmas. Ada 1 korban juga ditemukan yang patah tulang. Ini sedang dievakuasi di Polres. Ini baru saja ya Pak ya, 1 korban yang ditemukan dalam kondisi luka ya Pak? Iya Pak, baru saja Mbak. Berarti saat ini ada 5 dong Pak? Ada 5 korban yang sedang dirawat di puskesmas? Betul, ini baru saja masuk 1 Mbak. Iya, 1 korban ditemukan dalam kondisi luka dan baru saja dibawa atau tiba di Puskesmas Pekalongan seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak Kapolres, ini kan tadi Anda sempat sampaikan bahwa kondisi cuaca di sana masih gerimis dan juga berkabut. Ini apakah proses pencarian masih terus berlangsung dan dengan kondisi cuaca yang seperti ini apakah memang memungkinkan untuk proses pencarian terus dilanjutkan oleh petugas? Tentu saja tetap kita upayakan, Mbak. Kita masih tetap bekerja dengan seluruh pihak-pihak yang terkait, TNI, Polri, BPBD, relawan. Walaupun dengan perlahan-perlahan, tapi kita terus berupaya. Upaya masih terus dilakukan. Lalu kan akses jalan semuanya terputus, namun 1 alat berat sudah datang dan sudah mencoba untuk membuka jalan. Kira-kira akses mana saja Pak yang tadinya tertutup saat ini sudah bisa dibuka atau sudah bisa dilalui oleh petugas? Saat ini baru akses yang ke kecamatan di desa di Sawanayasa sudah bisa diakses. Untuk ini sudah bisa dibuka di longsor di desa Wanayasa. 1 desa sudah bisa dibuka aksesnya ya Pak? Iya betul. Ya, dengan menggunakan alat berat tadi. Baru 1 jalan yang bisa terbuka, namun beberapa jalan yang tadinya tertutup juga masih terus dilakukan pembukaan jalan ya Pak ya? Betul, masih kita upayakan Pak. Kalau tadi kan juga Bapak sempat katakan bahwa memang akses komunikasi juga di sana terganggu. Apakah ini artinya memang pemadaman listrik juga dilakukan ya Pak di sana? Memang
untuk jalur listrik itu memang terputus, tapi kita sudah koordinasi dengan PLN yang terdekat yaitu Banjarnegara, sehingga untuk tempat-tempat yang vital seperti di fasilitas kesehatan maupun kantor kecamatan sudah menyala, Mbak. Tetapi untuk secara umum semuanya masih kondisi masih putus ataupun PLN belum menyala. Hanya di titik-titik tertentu yang memang saat ini udah diupayakan untuk mendapat pasokan listrik seperti itu ya Pak, untuk bisa memudahkan proses evakuasi dan pencarian korban. Betul, betul, betul. Saat ini Pak, yang Bapak tadi sampaikan ada 1 korban luka yang baru saja tiba dan dibawa ke Puskesmas Petung Kriono. Ini dari mana Pak? Dari desa mana korbannya ini? Ini yang barusan masuk ini tadi dari mana? Kasimpar juga. Dari Kasimpar juga. Halo? Dari desa yang paling banyak terdapat korban ya Pak ya? Halo, halo? Dari Kasimpar, Mbak. Dari Kasimpar. Dari Kasimpar ya Pak ya? Iya. Kalau di puskesmas akses listriknya masih aman ya Pak ya? Masih aman, masih menyala ini, Mbak. Untuk proses perawatan para korban juga semuanya masih bisa terhandle ya Pak ya di puskesmas? Masih terhandle dengan baik di puskesmas. Pak, apakah ada informasi terbaru yang didapat oleh petugas yang saat ini sudah menuju lokasi bencana gitu ya Pak ya, terdampak longsor ini, sejauh ini para korban atau personel ini sudah menemukan berapa banyak korban dan mungkin akan ada korban lagi yang akan dievakuasi ke puskesmas Pak? Apakah sudah ada informasi terkait hal tersebut? Kita masih terus berupaya, Mbak. Kita masih terus mencari untuk di TKP. Mudah-mudahan bisa ditemukan dengan selamat. Dari 5 orang yang hilang, berarti tadi sudah ketemu 1, kondisinya patah tulang, tetapi alhamdulillah masih hidup. Dari laporan 5 korban hilang, 1 korban sudah ditemukan, artinya masih ada 4 korban yang hilang, Pak. Betul, Mbak. Dari laporan warga tersebut ya, Pak ya? Betul. Selain alat berat, Pak, apalagi upaya petugas gabungan di sana untuk bisa membuka akses jalan dan juga untuk membuka akses komunikasi di sana yang tadinya juga terganggu? Kita sementara masih menggunakan alat-alat sederhana atau alat konvensional dengan dibantu oleh masyarakat, sehingga memang untuk upaya pencarian kita perlahan-lahan, tidak bisa cepat gitu. Tetapi mudah-mudahan dengan akses sudah bisa dibuka, alat berat juga sudah bisa masuk, bisa mempercepat untuk upaya penyelamatan. Demikian, Pak. Pak Kapolres, boleh dijelaskan kembali kira-kira ini tadi saya sudah dapat informasi bahwa ada 9 desa yang terdampak dari longsor di Pekalongan ini. Itu desa mana saja dan mungkin desa yang paling terdampak dari bencana ini di mana Pak, boleh diceritakan, dan ini apakah berapa jarak dari desa satu ke desa lainnya yang terdampak dari bencana longsor ini Pak? Jadi ada 5 dukuh. Dukuh Cokrawati, kemudian Dukuh Kasimpar, Dukuh Dranan, Dukuh Mudal, Dukuh Garung, kemudian Yosorjo, kemudian Gumelem, sama Telogo Pakis. Ini memang akses-akses yang ataupun desa-desa yang satu akses ataupun menuju ke wilayah Petung, sehingga di beberapa titik tersebut apabila terjadi longsor, memang untuk akses ke Kecamatan Petung sendiri terganggu demikian. Dengan banyaknya desa yang terdampak, ada 9 desa ini Pak, berapa kekuatan personel yang dikerahkan Pak? Kita dari Polres, pertama kita mengaktifkan rayonisasi Polsek, sehingga dari Polsek-Polsek terdekat mengirimkan bantuan. Kemudian dari Polres sendiri
Kita ada 200 personil peleton siaga. Ini juga kita turunkan dan juga ada backup perbantuan dari Brimob kurang lebih 30 personil dan juga sekarang yang sedang meluncur dari Polda adalah unit Satwa untuk backup dalam melakukan pencarian korban. Baik, kekuatan personelnya dimaksimalkan seperti itu ya Pak. Terima kasih atas informasinya. Kapolres Kabupaten Pekalongan AKBP Doni Prakoso Witmanto. Terima kasih Pak, salam sehat. Terima kasih Mbak. Dan saudara, selanjutnya kita akan mencoba untuk berbincang atau menggali informasi dari Dandim 0710 Pekalongan. Ada Letkol Infantri Rizky Aditya yang sudah tersambung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat sore, Pak Dandim. Sore, ya Mbak. Pak Dandim sudah mendengar suara saya, Pak ya? Ya. Pak Dandim, bisa diceritakan saat ini total update korban akibat longsor di Pekalongan berapa, Pak? Korban longsor 17, Mbak. Untuk yang meninggal dunia ditemukan 17 orang, kemudian luka-luka 11 orang, yang masih hilang dilaporkan 8 orang. Demikian. Oke, baik. Dipastikan lagi oleh saya, Pak, ini 17 orang meninggal dunia, terlukanya ada 11 orang dan 8 orang hilang ya, Pak ya, dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Saat ini posisi Pak Dandim di mana, Pak? Kita di depan puskesmas Petung Kriono. Depan puskesmas. Nah, ini pusatnya sementara mau evakuasi dibawa ke sini. Kemudian sementara tempat ini yang paling aman untuk dirikan ke pos. Pak Dandi, mohon maaf, saya tidak terlalu dengar jelas suara Anda. Boleh didekatkan, Pak, mikrofonnya ke mulut Anda, jadi suara yang Anda dengarkan, ya, bisa terdengar. Ya. Bagaimana, Pak, tadi posisi Bapak di mana dan boleh diceritakan apa yang upaya yang sedang dilakukan di lokasi Bapak berada saat ini? Di lokasi ini kita berada di depan Puskesmas Petung Kriono. Tempat ini adalah tempat yang paling aman sementara untuk melaksanakan pendataan dan juga evakuasi korban. Di sini menjadi posko sementara yang kita gunakan, sehingga semua informasi terpusat di depan Puskesmas Petung Kriono. Ini posko yang telah didirikan dan juga warga yang melaporkan anggota keluarganya hilang dilaporkan ke posko di depan Puskesmas Petung Kriono ini ya Pak ya, tempat Bapak berdiri saat ini. Baik ya, Pak Dandim, boleh diceritakan bagaimana sekarang sejauh ini proses upaya pencarian dan juga evakuasi para korban Pak di lokasi longsor? Untuk di lokasi longsor, ya tetap kita laksanakan secara manual Mbak, karena memang alat berat ini masih dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Kita juga masih belum bisa memastikan apakah alat berat bisa keluar atau tidak. Sehingga nanti kita nilai dulu medan di lapangan, kemudian laksanakan lebih lanjut setelah kita nilai bersama. Sejauh ini berapa Pak alat beratnya yang sedang diupayakan untuk didatangkan ke lokasi? Sebentar lagi di belakang ini satu Mbak, baru satu. Satu ya Pak ya, dan ini difokuskannya akan tiba berapa lama lagi Pak kira-kira? Kurang lebih mungkin 10-15 menit lagi sampai. Fokusnya nanti akan diupayakan atau diprioritaskan kemana Pak pembersihan oleh alat berat ini? Ya tentunya kita akan sedekat mungkin ke lokasi Mbak. Demikian. Sampai sejauh ini proses evakuasi masih dilakukan secara manual ya Pak ya? Iya, betul. Berapa banyak kekuatan personel yang dikerahkan Pak? Untuk personil TNI Polri kurang lebih 150 orang sudah di sini Mbak. Kemudian dari Basarnas juga sudah ada, dari Tagana, semua sudah berkumpul. Saat ini proses atau upaya pencariannya difokuskan ke mana saja Pak? Titik lokasi longsor Mbak, itu ada di sekitar 3 kilo dari lokasi yang saya berdiri ini. Mbak, bentar gitu ya Mbak, nanti kita laporkan lagi. Oh iya Pak, saat ini Bapak boleh terakhir Pak sebelum menutup, bagaimana jika ada anggota keluarga yang merasa mungkin atau yang khawatir anggota keluarganya terkena atau menjadi korban longsor di Pekalongan ini, bagaimana imbauan kepada mereka Pak untuk bisa mencari tahu kabar dari anggota keluarga mereka di Pekalongan yang diduga mungkin menjadi korban longsor?
Ya, untuk sementara silakan datang ke posko di depan Puskesmas Putung Kriono. Sementara untuk data korban meninggal dan korban luka juga sudah ada di sini. Silakan datang ke sini untuk cari informasi lebih lanjut. Dan kemudian apabila ada yang merasa kehilangan anggota keluarga, silakan untuk melaporkan di posko. Demikian, Mbak. Pak, kan di sana saat ini kondisi material tanahnya masih belum stabil ya Pak, ya masih basah gitu ya Pak. Ini apakah nanti memungkinkan untuk alat berat bisa sampai atau tiba di lokasi Pak? Kalau untuk tiba di lokasi. Baik, terima kasih. Baru saja kami berbincang dengan Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizky Aditya, di mana tadi telah disampaikan bahwa longsor di Pekalongan ini telah menyebabkan 17 orang meninggal dunia, di mana ada 11 orang lainnya dilaporkan terluka akibat bencana ini dan juga 8 orang lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Dan saat ini, saudara, tadi sudah disampaikan bahwa memang proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan. Namun proses pencarian dan evakuasi masih dilakukan secara manual karena memang akses jalannya terputus. Sulitnya akses menuju lokasi ini membuat petugas untuk bisa mendatangkan alat berat dan juga alat-alat mungkin alat lainnya seperti ambulans juga masih terhambat untuk bisa mendekat ke lokasi. Jadi hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung secara manual. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia akan dilanjutkan seusai jeda bersama rekan saya Ihsan Sitorus.